Sutradara bersiap untuk mulai syuting, tapi para aktor terlihat bingung. Mereka pikir itu hanya salah satu efek khusus dari sang sutradara. Tuk bahkan mengambil kepala yang tergeletak di tanah dan berkata bahwa sutradara benar-benar kreatif, terutama dengan saus tomatnya. Lalu ia mencelupkan jarinya dan mencicipinya. Properti itu terlihat dan terasa seperti benda asli. Keributan dari para aktor menarik perhatian sekelompok pengedar narkoba lokal. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan Tuk, mereka langsung terdiam. Mereka belum pernah melihat tentara segila itu. Tuk melirik naskah dan langsung mengambil alih adegan. Tony tidak percaya, ada sesuatu yang terasa janggal. Mereka mulai berteriak satu sama lain, lalu tiba-tiba terdengar tembakan yang membuat para aktor ketakutan. Tapi Tuk sama sekali tidak panik. Itu sesuai dengan naskah. Ia berlari keluar dan berakting gila-gilaan, sengaja berlebihan. Yang lain melihat Tuk mencuri perhatian. Mereka tidak mau ketinggalan, jadi mereka mengambil apapun yang bisa digunakan dan ikut beraksi. Berpikir, nggak mungkin dia dapat semua ketenaran. Tim efek melihat mereka bertingkah liar, jadi mereka menaikkan intensitas efeknya. Pengedar narkoba mengira tentara ASN datang sebagai bala bantuan, jadi mereka kabur. Tuk pikir semua itu bagian dari film. Semuanya terjadi begitu sempurna, sampai Tony mulai meragukan dirinya sendiri. Tim properti mencoba menelepon sutradara untuk mengecek bagaimana syuting berjalan, tapi ia tidak menjawab. Jadi mereka pergi ke lokasi dan terkejut menemukan bahwa sang sutradara telah hancur berkeping-keping. Takut dipecat, salah satu kru memohon kepada orang tua di sana untuk tidak bicara, tapi ditolak dan mereka mulai bertengkar. Lalu secara tak sengaja, kait logamnya terlepas. Tiba-tiba para pengedar narkoba muncul dari balik semak. Mereka terdiam dan mengangkat tangan. Di sisi lain, Tuk dan yang lain terus bergerak, tapi ia sama sekali tidak mengerti peta dan hanya membawa semua orang berputar-putar di hutan. Tony mulai merasa ada yang tidak beres. Sudah lama berlalu, tapi sutradara belum memberi arahan apapun. Mereka memutuskan untuk kembali dan menunggu kabar, tapi Tuk bersikeras menyelesaikan adegan. Ini satu-satunya kesempatan baginya untuk kembali menjadi bintang Hollywood. Akhirnya mereka berpisah. Tuk melanjutkan sendiri untuk menyelesaikan syuting. Untuk membuat adegan terasa lebih intens, ia berdandan total ala Rambo. Tapi tiba-tiba seseorang menyerangnya. Saat sadar ia sudah berada di camp narkoba. Awalnya ia panik, tapi lalu ia melihat kamera di atas balok kayu dan yakin bahwa ini masih bagian dari syuting. Ia pun langsung masuk ke mode drama penuh. Ia memberikan penampilan luar biasa saat diinterogasi oleh pengedar narkoba. Untuk membuatnya lebih nyata, ia bahkan menendang si pengedar. Hal itu membuat si pengedar benar-benar marah. Melihat betapa kesalnya orang itu, Tuk menyuruhnya mengatur emosinya dan menyarankan agar adegannya diulang. Si pengedar pun benar-benar kebingungan.